Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pada zaman sekarang ini susah sekali mencari panutan yang ideal, yang patut dicontoh. Sesuai dengan firman Al-Quran, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasul itu contoh teladan yang baik bagimu. Seorang sosok pribadi yang mulia, yang begitu mencintai umatnya, saat kematian akan menjemput beliau sekalipun, beliau ingat dan pikirkan adalah umatnya. Hari-hari Rasulullah pun semasa hidupnya adalah memperhatikan bagaimana umatnya, bagaimana kesejahteraan umatnya, bagaimana keselamatan umatnya, baik di dunia maupun juga sampai ke akhirat. Rasulullah dilahirkan tepat pada bulan Rabiul Awal dan dipanggil Allah juga pada bulan Rabiul Awal itu kembali. Kisah wafatnya Rasul sungguh akan menggugah jiwa-jiwa orang-orang yang beriman. Duka di hati seluruh kaum muslimin sampai hari ini, meski telah 14 abad lebih berlalu, senantiasa tetap dikenang karena kecintaan kita kepada Rasul yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mendekati ajalnya. Beliau mengumpulkan para sahabat di rumah Aisyah. Rasul memandang kepada sahabat tanpa sepatah kata, sehingga para sahabat menangis berderai air mata. Lalu Rasul bersabda, semoga Allah menyayangi, menolong dan memberikan petunjuk kepada kalian. Aku berwasiat agar kalian bertakwa kepada Allah. Janganlah kamu berlaku sombong terhadap Allah. Kalau sudah datang ajalku, hendaklah Ali yang memandikan aku, Fudail bin Abbas yang menuangkan air, dan Utsman bin Zaid membantu mereka berdua. Kemudian kafani aku dengan pakaianku saja, manakala kamu semuanya menghendaki. Atau kafani aku dengan kain Yaman yang putih. Ketika kalian sedang memandikanku, letakkan aku di atas tempat tidurku di rumahku ini yang dekat dengan liang kuburku nantinya. Demikian uraian pesan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mendengar itu, seketika para sahabat menjerit histeris, menangis pilu sambil berkata, wahai Rasulullah, wahai kekasih Allah, engkau adalah utusan untuk kami, menjadi kekuatan jamaah kami, menjadi kekuatan para sahabat, selaku penguasa yang selalu memutusi perkara untuk kami. Kalau engkau sudah tiada, wahai Rasul, kepada siapakah kami mengadukan semua persoalan ini lagi, ya Rasul? Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku sudah tinggalkan untuk kalian jalan yang benar di atas jalan yang terang benderang. Juga aku tinggalkan dua
penasihat yang satu pandai bicara dan satunya adalah pendiam. Yang pandai bicara adalah Al-Quranul Karim dan yang diam adalah kematian. Manakala ada persoalan yang sulit bagi kalian, maka kembalikanlah kepada Al-Quranul Karim dan kepada sunnahku, dan andaikan hati keras seperti batu, maka lenturkanlah dia dengan mengingat kematian. Semenjak hari itu Rasulullah SAW bertambah parah sakitnya. Selama 18 hari beliau menanggungnya. Sampailah tiba hari Senin. Di hari beliau menghadap Rabbnya, menghadap Allah, dipanggil oleh Allah. Sewaktu azan subuh, Bilal datang menghampiri pintu Rasulullah SAW seraya mengucapkan salam. Dari dalam rumah ada Fatimah, putri Rasulullah SAW, menjawab salamnya Bilal. Dan ia memberitahukan bahwa Rasulullah SAW dalam keadaan sakit. Bilal pun kembali ke masjid. Tatkala subuh mulai terang, sedangkan Rasul SAW belum juga datang, Bilal kembali lagi menghampiri pintu Rasulullah SAW. Mendengar suara Bilal, Rasul memanggilnya, lalu bersabda, "Masuklah wahai Bilal. Penyakitku rasanya semakin bertambah parah. Suruhlah Abu Bakar agar menjadi imam salat dengan orang-orang yang hadir di masjid." Kemudian Bilal kembali memasuki masjid dan memberitahu Abu Bakar agar Abu Bakar menjadi imam dalam salat subuh ketika itu. Ketika Abu Bakar melihat ke mihrab Rasulullah SAW yang kosong, ia tidak dapat menahan perasaannya. Lalu ia menjerit dan akhirnya jatuh pingsan. Orang yang berada di sekitar, di dalam masjid, menjadi bising sehingga terdengar oleh Rasulullah SAW. Rasulullah lalu memanggil Fatimah. Rasul berkata, "Wahai Fatimah, apakah ada apa dengan jeritan itu? Kenapa di dalam masjid di sana begitu ada suara seperti gaduh?" Kemudian Fatimah menjawab, "Mereka para sahabat menunggumu wahai Rasul untuk mengimami mereka untuk salat." Maka Rasul meminta Ali dan Fadal bin Abbas untuk memapah beliau masuk ke masjid. Rasulullah kemudian salat bersama-sama mereka. Setelah salam, beliau menghadap ke arah kaum muslimin, ke arah para sahabat, dan berkata dan bersabda, "Wahai kaum muslimin, wahai para sahabat, kalian masih dalam pemeliharaan dan pertolongan Allah. Untuk itu, bertakwalah kepada Allah dan taatilah Dia. Sesungguhnya saya akan meninggalkan dunia ini dan hari ini adalah hari pertamaku di akhirat dan hari terakhirku di dunia." Demikian Rasul menyampaikan di hadapan para sahabat ketika itu. Kisah ini semakin membuat menjadi sedih. Kemudian Rasul pulang kembali ke rumahnya. Allah mewahyukan kepada malaikat maut agar turun menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
dengan berpakaian sebaik-baiknya. Kemudian menyuruh mencabut nyawa Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan lemah lembut. Seandainya Rasulullah menyuruhnya masuk, maka dia dibolehkan masuk. Tetapi jika Rasulullah tidak mengizinkannya, hendaklah malaikat maut itu kembali. Maka turunlah malaikat maut untuk menunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala. Sesampainya di depan pintu kediaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, malaikat maut berkata, "Assalamualaikum wahai ahli rumah kenabian, sumber wahyu dan risalah." Kemudian Fatimah keluar menemui dan berkata, "Wahai hamba Allah, Rasulullah sekarang dalam keadaan sakit." Kemudian malaikat maut itu memberi salam lagi. "Assalamualaikum, bolehkah saya masuk?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar suara malaikat maut itu. Lalu ia bertanya kepada putrinya Fatimah, "Siapakah yang ada di luar pintu itu, wahai anakku Fatimah?" Lalu Fatimah menjawab, "Ada seorang laki-laki memanggil baginda. Saya katakan kepadanya bahwa baginda dalam keadaan sakit. Kemudian dia memanggil sekali lagi dengan suara yang menggetarkan sukma. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tahukah kamu siapakah dia?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian menjelaskan, "Wahai Fatimah, dia itu adalah malaikat maut yang memusnahkan semua kenikmatan, yang memutus segala nafsu syahwat, yang memisahkan pertemuan, dan yang menghabiskan semua rumah, serta dia yang meramaikan kuburan." Mendadak Fatimah menangis, lalu berucap, "Wahai ayahku, sesungguhnya aku takkan mendengar sabdamu lagi, juga takkan mendengarkan ucapan salam darimu sesudah hari ini, ayahku." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Tabahkan hatimu, wahai anakku Fatimah, sebab sesungguhnya hanya engkau di antara keluargaku yang pertama berjumpaku di sorga kelak, wahai anakku." Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Masuklah wahai malaikat maut." Maka masuklah malaikat maut itu sambil mengucapkan, "Assalamualaikum ya Rasulullah." Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Waalaikumsalam wahai malaikat maut. Engkau datang untuk berziarah ataukah untuk mencabut nyawaku?" Kemudian malaikat maut menjawab, "Saya datang untuk ziarah sekaligus untuk mencabut nyawa. Jika Tuhan izinkan, akan saya lakukan. Jika Tuhan tidak izinkan, saya akan kembali pulang." Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Wahai malaikat maut, di manakah engkau tinggalkan Jibril?" Malaikat Jibril. Jawab malaikat maut, "Saya tinggalkan Jibril di langit dunia." Baru saja malaikat maut selesai bicara, tiba-tiba malaikat Jibril datang lalu duduk di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Kemudian Rasulullah bertanya, "Wahai Jibril, tidakkah engkau mengetahui bahwa ajalku telah dekat? Beritakan kepadaku akan kemuliaan yang menggembirakan aku di sisi Allah." Demikian tanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada malaikat Jibril. Kemudian malaikat Jibril menjawab, "Semua pintu-pintu sorga telah terbuka dan para malaikat sudah berbaris menanti kehadiran ruhmu di langit. Pintu-pintu surga telah terbuka dan bidadari-bidadari sudah bersolek menanti kehadiranmu. Semua pintu-pintu telah terbuka." Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Segala puji bagi Allah, wahai Jibril. Berilah aku kabar gembira mengenai umatku kelak di hari kiamat." Kemudian Jibril menjawab, "Aku beritahukan kepadamu, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa sesungguhnya Allah Ta'ala telah berfirman, sesungguhnya sudah aku larang semua nabi masuk ke dalam surga sebelum engkau memasuki surga lebih dahulu. Dan aku, kata Allah, telah larang semua umat sebelum umatmu masuk lebih dahulu ke dalam surga." Demikian dari hadis qudsi. Kemudian dengan tersenyum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Sekarang sudah tenanglah hatiku dan hilanglah kekhawatiranku." Beliau melanjutkan, "Wahai malaikat maut, mendekatlah kepadaku." Malaikat maut pun mendekati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mulailah mencabut ruhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika sampai di perut beliau, Rasul bersabda, "Wahai malaikat Jibril, alangkah pahitnya rasa sakratul maut ini." Malaikat Jibril memalingkan wajahnya. Ketika itu Nabi SAW berkata, "Wahai Jibril, apakah engkau tidak suka melihat wajahku?" Kemudian Jibril menjawab, "Wahai kekasih Allah, siapakah kiranya yang sampai hati melihat wajahmu dan engkau dalam keadaan sakratul maut?" Anas radhiyallahu anhu berkata, ketika ruh Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai di dadanya, beliau bersabda, "Aku berwasiat kepada kalian agar kalian memelihara salat dan apa-apa yang menjadi tanggung jawab kalian," sampai perkataan beliau putus. Rasulullah SAW telah menghembuskan nafasnya yang terakhir dengan tersenyum. Anas bin Malik melanjutkan ucapannya, "Ketika aku di depan pintu rumah Aisyah, aku mendengar Aisyah sedang menangis dengan kesedihan yang mendalam sambil mengatakan, 'Wahai orang-orang yang tidak pernah memakai sutra, wahai orang yang keluar dari dunia dengan perut yang tidak pernah kenyang dari gandum, wahai orang yang telah memilih tikar daripada singgasana, wahai orang yang tidur di waktu malam, yang tidak pernah cukup tidurnya karena takut dengan neraka sa'ir.
Ketika itu ada berita kepada Umar bin Khattab di masjid, ada yang mengatakan bahwa Rasulullah telah wafat. Kemudian Umar bin Khattab dengan penuh kesedihan dan berteriak sambil menghunuskan pedangnya, mengucapkan, barang siapa yang mengatakan bahwa Muhammad telah mati, akan kutebas lehernya. Demikian dikatakan Umar bin Khattab. Setelah Abu Bakar ketika itu menutup kembali kain panjang yang menutupi wajah Rasul yang mulia di rumah Rasul, Abu Bakar hadir ketika itu. Tetesan air mata mengalir membasahi pipi dan jenggot Abu Bakar. Ia kemudian bangun dan melangkah keluar, menjumpai Umar yang sedang marah itu. Ia tahu perasaan Umar yang tidak dapat menerima kehilangan dengan wafatnya Rasulullah yang beliau cintai semua. Sementara Abu Bakar Siddiq sendiri sedang bergelut dengan kesedihan yang amat dalam. Lalu dia pun berseru dengan lantang. Seruan itu ditujukan kepada semua sahabat yang ada ketika itu. Tetapi lebih-lebih utama ditujukan adalah kepada Umar. Barang siapa yang menyembah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah benar-benar wafat. Dan barang siapa menyembah Allah, maka Allah tidak pernah mati dan Allah abadi selama-lamanya. Demikian kata Umar bin Khattab. Kemudian beliau membacakan sebuah firman Allah di dalam Al-Quran. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul. Afa in mata au qutilam qalabtum ala aqabikum. Wa ma yanqalib ala aqibaihi falan yadurrallaha syai'a wa sayajzillahu syakirin. Yang artinya, dan tidaklah Muhammad itu kecuali seorang rasul. Sudah berlalu rasul-rasul sebelumnya. Karena itu, apakah jika Muhammad meninggal dunia kamu atau terbunuh, kamu akan murtad dan kembali kepada agama nenek moyang kamu? Sungguh, barang siapa yang murtad kembali kepada agama nenek moyang, tidaklah sedikit pun menimbulkan kerugian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah akan mengganjarkan pahala bagi orang-orang yang bersyukur. Al-Quran surat Ali Imran ayat 144. Selesai dibacakan ayat ini, tiba-tiba Umar terjatuh lemah di atas kedua lututnya. Tangannya menjulur ke bawah, bagaikan kehabisan tenaga. Keringat dingin membasahi seluruh badannya. Bagaikan baru saja hari itu dia mendengarkan ayat Quran ini. Padahal ayat ini sudah lama disampaikan oleh Rasul. Dan sudah ada di dalam dirinya, sudah hafal bagi dia. Umar pun menangis terseduh-seduh, tangis kecintaan atas wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah kisahnya wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari seluruh hayat hidupnya Rasul yang sangat menjadi pantas menjadi contoh teladan kita hari ini.
Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasul itulah contoh teladan yang baik bagimu. Kita meneladani seluruh aspek apapun yang dicontohkan Rasul kepada kita. Karena Rasul itu adalah akhlaknya adalah Al-Quran. Semua sunnah-sunnahnya, hadis-hadis yang disampaikan semuanya berasal daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya harus menjadi contoh teladan bagi kita hari ini. Kita melaksanakan amal sesuai dengan tuntunan dengan Al-Quran dan Rasul. Kita mencintai dan membela Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengamalkan seluruh ajarannya, dengan mencontoh, meneladani seluruh apa yang dia contohkan untuk kehidupan di dunia dan menghadapi akhirat kepada kita semuanya. Demikian yang dapat kita sampaikan. Mari kita tidak pernah lelah meneladani dan mengamalkan seluruh keteladanan yang disampaikan Rasulullah kepada kita. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.